Semuanya sudah mandi? Ya, sudah mandi ihram semua? Alhamdulillah. Berarti sudah semua ya? Ya. Yang belum ya, yang masih belum pakai Rexona masih boleh pakai Rexonanya ya, supaya nanti tidak terganggu sama orang-orang yang lain tawafnya ya. Supaya ketika kita istilah mengangkat tangan bersalam kepada Hajar Aswad tidak ada orang yang pingsan ya. Sudah ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika nanti kalau kita berniat, kita semua tidak lakukan, udah niat tidak boleh pakai Rexona lagi nanti ya. Jadi kalau kita sudah niat, segala hal-hal yang sudah dilarang memang tidak boleh kita lakukan lagi. Barang siapa yang melanggar larangan-larangan dalam berihram, wajib hukumnya dia untuk membayar denda. Dendanya apa? Kita harus membayar dengan darah ya. Bayar dam, harus dibayar dengan 1 kambing. Tidak ada alasan untuk tidak dibayar itu ya. Karena baginda Nabi saja dulu ketika gagal umrah, ketika tidak dikasih masuk umrah oleh orang-orang Quraisy, Allah perintahkan baginda Nabi untuk menyembelih kambing ataupun unta sebagai penebus penundaan daripada umrah itu sendiri. Dan itu fungsi dan sebenarnya adalah sebagai penyempurnaan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan umrah, kekurangan ibadah yang kita lakukan. Ada yang bertanya, bolehkah kita bayar dam kalau kita tidak melanggar? Boleh. Justru itu sangat bagus. Mungkin kadang-kadang kita tidak tahu, kita lupa. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sedang tidak sadar ya, melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam berihram ya. Jadi fungsi dam di situ adalah sebagai pengganti, sebagai penyempurnaan daripada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Ibadah kita kurang ya. Tapi kalaupun tidak bayar dam juga tidak apa-apa kalau tidak melanggar. Tapi kalau ada yang mau bayar damnya sekalipun tidak melanggar dengan niat untuk penyempurnaan daripada umrah, justru itu lebih bagus ya. Allah ya salam ya. Nanti ketika kita berniat sudah tidak boleh pakai wangi-wangian ya, termasuk sabun jangan pakai ya. Sabun hindari ya. Kalaupun memang nanti ketika makan di restoran mungkin terlalu amis tangan kita, boleh pakai sabun dengan niat menghilangkan bau amis. Tapi kalau tidak berniat menghilangkan bau amis, kena juga damnya. Hati-hati. Nah, kemudian nanti kalau sudah niat tidak boleh lagi pakai topi ya. Menutup kepala dengan apapun tidak boleh. Mau pakai topi, kadang-kadang pakai ihram mungkin terlalu panas, dia tutup kepala pakai ihram, jangan, tidak boleh kalau sudah berniat. Jangan garuk-garuk pakai kuku ya. Bapak-bapak yang mungkin masih pakai kaos kaki ataupun sepatu, nanti tolong dicopot sebelum berniat. Ibu-ibu mungkin yang belum rapi, nanti dirapikan rambutnya ya. Hati-hati. Kembali lagi kami sampaikan nanti ibu-ibu, jangan sampai ketika nanti sampai di hotel buka jilbab. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang buka jilbab nanti di hotel sampai di Makkah. Ini banyak terjadi ya, tidak boleh itu. Walaupun kita satu kamar dengan sama-sama perempuan, tidak boleh, karena ini adalah bagian daripada ihram. Boleh kita buka di mana? Di kamar mandi ketika sendiri ya. Kalau di kamar mandi silakan buka. Apalagi mungkin khawatir kain ihramnya akan kotor di kamar mandi, buka dulu nanti. Ya, sekali lagi jangan sampai
nanti apa namanya, buka jilbabnya ya, jangan sampai kita buka jilbab nanti ya. Kemudian hal-hal yang lain juga perlu diperhatikan ya. Bapak-bapak juga sama ya, jangan mentang-mentang auratnya sedikit semau-maunya nanti buka ihram di hotel. Jangan sampai terlihat pusarnya itu. Nah, pusar ini termasuk bagian daripada aurat ya. Tolong nanti diperhatikan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak membayar, itu wajib hukumnya. Kalaupun Bapak Ibu berniat untuk tidak membayar, tidak masalah. Bagi kami tidak masalah. Tugas kami hanya menyampaikan, mengingatkan. Nah, terlepas Bapak Ibu tidak mau bayar, itu urusannya nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ada di antara kita dengan sengaja tidak mau membayarkan, maka setiap harinya itu akan terhitung berdosa. Karena apa? Dosanya kita menyepelekan sebuah dosa. Jadi setiap hari kita sepelekan, maka dosanya pun akan tetap semakin banyak menumpuk. Kemudian nanti ketika setelah apa namanya berniat, hindari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang mungkin bisa saja nanti ucapan-ucapan tersebut akan mengurangi pahala kita, akan mengurangi pahala umrah kita. Jangan hanya kadang-kadang karena hal-hal sepele, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan sepele itu yang akan menggugurkan pahala ibadah kita. Ini tolong dijaga sekali ya. Bapak Ibu, dayuf Allah, dayuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti ketika sampai di Makkah, stasiun nanti di Makkah, insyaallah nanti ada Haji yang standby di sana. Nanti yang akan bawa Bapak Ibu menuju ke hotel, dan insyaallah untuk umrahnya nanti ada yang pandu di sana ya. Karena mohon maaf semuanya, saya hanya bisa mengantar Bapak Ibu ke sampai stasiun nanti. Setelah kembali dari tempat mikot baru ke stasiun kereta. Karena kalau saya kemungkinan baru besok pagi baru saya bisa ke Mekah. Karena walaupun saya berangkat sekarang bisa ketemu nanti, tetap bisa mengejar. Insyaallah nanti Ustaz juga kalau sekitar jam 10 mungkin insyaallah sama-sama juga sama Yasir ya. Bapak Ibu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di Zal Khalifah di Bir Ali ya, sudah itu semua ya. Ya, oke. Nanti waduk ya. Kita menyepelekan suatu hal-hal yang kecil, lebih-lebih untuk ibu-ibu. Jaga sekali rambutnya. Ini yang kebanyakan biasanya rambut, biasanya kadang-kadang kita tidak sadar ada rambut yang keluar ya. Rambutnya ibu-ibu itu adalah aurat ya. Jaga lengan tangan ya. Lengan tangan besar. Lebih bagus nanti istilahnya di bawah aja tangannya ya. Gak usah angkat terlalu tinggi-tinggi kayak bapak-bapak, di bawah aja. Dan pahalanya sama tanpa mengurangi pahala. Dan justru mungkin pahalanya ibu-ibu lebih besar kalau niatnya Bapak Ibu niat mengangkat tangan sedikit dengan niat menghindari auratnya terbuka, pahala semakin besar itu. Karena mengangkat tangan bersalam itu tidak wajib, itu hal sunnah. Walaupun Bapak Ibu tidak angkat tangan, juga akan tetap sah juga nanti tawafnya ya, tetap sah tawafnya. Tanpa mengucap salam juga tetap sah tawafnya. Tapi cuman kita tidak dapat pahala sunnahnya. Cuman jangan sampai lengan bajunya usap secara merata. Begitu juga sampai kaos kaki. Ya, kalau mungkin nanti untuk membasuh rambut misalnya, taruhkan air, taruh di kepala. Nah, terlambat nanti itu air wudhu itu akan meresap. Nah, itu caranya.
Karena tidak mungkin kita akan menyingkap lengan baju kalau di Masjidil Haram kan banyak orang. Sedangkan di kamar saja sama-sama perempuan kan nggak boleh. Jelas ya? Ini caranya. Dan tidak perlu mengulang peran tawaf dari awal, tinggal disambung saja tawafnya. Jelas ya? Kecuali kalau keluar masjid, ya ini bapak-bapak jangan sampai ada seperti itu. Batal wudhu, pulang ke hotel untuk ngambil wudhu, tahu-tahunya ngopi dulu. Ya, ngopi dulu di hotel baru lanjutkan tawafnya. Nah, kalau itu tak boleh dilanjut, harus ulang tawafnya itu, harus ulang dari awal. Intinya tawaf nanti bapak ibu ikuti ustadznya yang pandu di depan. Ya, yang penting jangan sampai kurang dari 7 putaran. Kalau 14, 21 putaran apa-apa, pahalanya justru lebih banyak. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di Masjid Zulkhulaifah atau ya, ini namanya Masjid Bir Ali, tempat kita mengambil mikot untuk Madinah. Semua penduduk Madinah ataupun yang melewati Madinah menuju Makkah, maka mikotnya di sini. Jelas ya? Ya. Kan apa ya? Jangan sendiri-sendiri ya, supaya jangan sendiri-sendiri. Usahakan nanti ketika masuk masjid sama-sama, keluarnya juga sama-sama, biar kita tahu juga. Karena kalau untuk laki-laki kita bisa cek, nanti kalau ibu-ibu tidak bisa kita cek nanti. Pustas, berapa menit sih ini Pustas? Ya. Berapa menit? Jakarta jam 7. Ya, ini sudah jam 4, usahakan setengah 5 sudah di bus. Oke. Setengah jam saja insya Allah cukup, wudhu sama sholatnya cuma 2 rakaat. Oke. Ya.